Hai, jumpa lagi bersama saya dalam program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, ada kabar bahagia dari Paus Fransiskus untuk umat Katolik Indonesia di penghujung tahun 2021. Bertepatan dengan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, Bapak Suci memilih Romo Inongutra sebagai uskup baru Keuskupan Amboina. Kabar bahagia ini disampaikan di Roma pada 8 Desember pukul 12 waktu setempat. Dan di Indonesia, kabar terpilihnya RD Inongutra ini disampaikan langsung oleh Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, Uskup Keuskupan Agung Merauke, saat merayakan misa bersama di Katedral Amboina. Monsinyur Inongutra menggantikan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc yang pada 10 November 2020 lalu ditunjuk Paus Fransiskus sebagai Uskup Agung Merauke. Wah, puji Tuhan, ini kado Natal yang spesial dari Paus Fransiskus. Tapi, apa kamu sudah tahu siapa Romo Inongutra? Jika belum, maka silakan simak 5 fakta tentang Monsinyur Inongutra ini. Monsinyur Inongutra lahir di Kei Besar, sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, pada 17 November 1970. Putra Maluku ini menamatkan pendidikan sekolah dasar di Waur, Kei Besar, menyelesaikan studi filsafatnya di Sekolah Tinggi Seminari Pineleng, Manado. Dan pada 6 Oktober 2001, ia ditabiskan sebagai imam oleh Monsinyur Mandagi MSc. Setahun setelah ditabiskan, Romo Inongutra menjadi staf pembina khusus ekonom di Seminari Yudas Tadeus Langgur dari 2001 hingga 2003. Lalu, ia juga menjadi ekonom Keuskupan Amboina sekaligus menjadi pastor paroki di beberapa paroki di Keuskupan Amboina. Pada 2003 hingga 2007, ia menjabat sebagai Direktur Misi Kepausan. Dan pada 2008, ia diutus untuk mengikuti kursus formasi Asia Religius di Institut Antipolo di Filipina selama setahun. Selepas 1 tahun di Filipina, Romo Inongutra kembali dipercaya melanjutkan studi bidang hukum gereja di Universitas Santo Thomas Aquinas Manila, Filipina dari 2009 hingga 2010. Tidak hanya itu, di Keuskupan Amboina, Romo Inongutra juga pernah menjabat Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Amboina dan Ketua Unio Keuskupan Amboina dari 2014 hingga 2017. Apakah hanya itu, Min? Tentu saja tidak. Romo Inongutra juga merupakan seorang dosen. Ia adalah dosen hukum gereja di Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon. Sebelum terpilih sebagai uskup baru Keuskupan Amboina, Romo yang kerap disapa Rinong ini menjabat sebagai Sekretaris Keuskupan Amboina. Romo Inongutra adalah imam diosesan pertama yang terpilih sebagai uskup Keuskupan Amboina. Selama ini, uskup-uskup yang memimpin umat Keuskupan Amboina adalah imam-imam dari Tarekat Hati Kudus Yesus atau yang lebih umum kita kenal MSc. Lalu, apa itu imam diosesan, Min? Imam diosesan adalah imam yang mengikatkan hidupnya ke keuskupan, yang mana uskup setempat adalah gembala utamanya. Imam diosesan ini biasanya lebih umum dikenal dengan sebutan imam projo. Bagi umat Katolik yang aktif menggunakan media sosial Facebook, sosok Romo Inongutra sudah tidak asing lagi. Nama imam ini sering bertebaran di media sosial. Ia cukup rutin membagikan renungan singkat di dinding Facebooknya dan di grup-grup Facebook. Meski terpilih sebagai uskup di tahun 2021, rencana penabisan Monsinyur Inongutra sebagai uskup Keuskupan Amboina baru akan dilaksanakan sesudah Paskah, tepatnya pada 22 April 2022 di Gereja Katedral Ambon. Masih cukup lama ya.
Sambil menunggu waktu pentabisannya, mari ucapkan selamat kepada Monsinyur Inongutra ya. Kita berdoa semoga Tuhan menyertai proses persiapan pentabisan Monsinyur Inongutra dan tugas penggembalaannya yang baru bagi umat Allah di Keuskupan Amboina. Itulah beberapa fakta penting tentang uskup baru kita, Monsinyur Inongutra, yang perlu kamu ketahui. Bila kamu ingin lebih dekat dengannya, kamu bisa kepo-kepoin aktivitasnya di Facebook @Inongutra. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.